and welcome to GMTV. Saya lagi menikmati hari pertama operasional Cafe Bajawa Flores di Jalan Jawa nomor 25 Gubeng, Surabaya. Sambil menikmati makan minum, ya. Masih jatuh hati ya. Kalau kalian mau tahu, simak saja video sebelum ini ya. Mantap, Oke, saya tuh pengen berbagi pemikiran sama kalian ya. Nah, akhir Februari kemarin, tanggal 28, tengah malam, dunia pertelevisian Indonesia dihebohkan oleh satu manuver dari MD Entertainment, di mana Net yang melabeli diri mereka televisi masa kini yang telah menjadi milik MD sejak akhir Oktober 2024 ganti nama jadi MDTV. Ya, saya tuh entah kenapa lebih senang menyebutnya MDTV daripada MDTV. Ya, preferensi pribadi lah. Ya, MDTV hadir sebagai televisi yang menyajikan tayangan-tayangan drama sebagai prioritas. Ya kan emang MD spesialis begitu barang, makanya dia punya slogan tuh drama nomor 1 ya. Perjalanan sampai ke titik ini tuh panjang buat MD maupun buat The Channel. Ya, kalau kalian ingat, awalnya tuh sebenarnya dari TV anak Space Tune ya, yang mengusung tagline saluran masa depan. Diluncurkan sekitar berapa? 2004 kok 2005 tuh. Begitu. Isinya acara anak-anak sah dari ujung ke ujung. Nah, terus yang saya baca ceritanya, yang pegang lisensi Space Tune ini aslinya dari Arab nih. Di Indonesia tuh lisensi. Nah, yang pegang lisensi di negara ini ternyata korupsi duit. Sehingga akhirnya pihak yang di Arab sana tidak mau perpanjang lisensi lagi dengan Indonesia. Oh, apalagi kan uang itu kan ternyata dibawa lari sama yang pemegang lisensi katanya waktu itu. Akhirnya downfall Space Tune. Masuk 2013, jadilah Net menggantikan Space Tune waktu itu. Nah, Net nih pendirinya siapa? Wisnu Tama, ex-Men Parekraf, dengan Agus Lasmono, bosnya Indika Group. Nah, tayangannya Net itu yang saya lihat tuh kiblatnya tuh ke televisi barat. Memang betul-betul yang untuk level tayangan televisi Indonesia tuh high quality, ya. Yang saya ingat mulai dari acara morning show-nya, Indonesia Morning Show itu sangat legendaris dengan pembawa acara yang keren seperti Adrian Maulana, Marisa Anita, Syahna Suartono, dan lain-lain. Itu bertahan sampai kira-kira 2000 berapa ya? 2019 kalau tidak salah IMS berakhir. Terus acara-acara berita yang komplit 4 kali sehari waktu itu. IMS pagi, bahkan sempat sampai 5. Karena sebelum IMS itu ada Net 5. Terus Net 12 di siang hari, 17 sempat jadi 16, sempat ganti nama yang di Good Afternoon, baru ada Net 24 di malam hari. Nah, itu tayangan hiburan itu barat, hiburannya itu barat seperti yang saya bilang tadi. Reality show ada, variety show juga. Nah, 2016 tuh mereka buat gebrakan. Selama berapa tahun tuh mereka membawa Sule, Andre Taulani untuk bikin acara di Net. Namanya Ini Talk Show. Dan waktu itu sampai di kontrak eksklusif juga mereka. Strategi bagus sih. Tapi sayangnya, sambil saya makan ya. Kenyataan menunjukkan bahwa penonton Net itu ternyata sedikit sekali untuk hitungan
rating oleh Nielsen Media Research. Kan mereka bikin survei tuh di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya sini, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar. Itu ratingnya net sayangnya tuh rendah sekali. Jarang yang bisa dapat rating tinggi itu kan. Rating tinggi ini hampir tidak pernah ya. Paling satu kali bisa pas Arema lawan Persib final apa ya? Piala Bayangkara, aku Piala Jenderal Sudirman tuh. Bisa. Habis itu net drop. Sepertinya konten-konten mereka tuh apa ya? Kurang bisa diterima oleh sebagian besar penikmat televisi di negara ini. Dan penontonnya itu kebanyakan mereka yang menonton via internet, via platform kesayangan kita ini, YouTube. Ada mereka punya channel untuk live streaming 24 jam. Yang sekarang ganti nama juga, sering pergantian pemilik. Ya, 2018 tuh kalau buat saya downfall yang cukup parah katanya. Dan net tuh rugi terus, hampir tidak pernah untung. Karena apa? Bakar duit terus. Bikin program yang mewah-mewah tiap tahun, konser ulang tahun mewah, tapi pendapatan dari iklan sedikit sekali, hampir tidak ada. Bahkan waktu awal mudara, net itu sempat selektif sekali dengan pengiklan. Hanya iklan-iklan tertentu saja yang mereka terima. Selain itu hanya promosi mereka punya acara sah. Baru berapa tahun kemudian, mungkin setelah ini talk show masuk baru apa? Mulai ada iklan-iklan yang umum disajikan di layar televisi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, waktu Wisnu Tama keluar dari net, diberhentikan dari dirut, jadi komisaris, terus tiba-tiba jadi Menparekraf, ya, tambah downfall lagi tuh net. Sempat mencoba bangkit tapi ya gimana ya, rugi terus, iklan jarang, sedikit yang nonton di televisi, maksud saya sedikit yang masuk hitungan rating. Kalau saya dengan TV-TV ada dari zaman Orde Baru, bahkan dua terang saja bisa di atas mereka. Kalian juga TVRI di atas mereka, bagaimana lagi? Banyak gebrakan tapi ya tidak terlalu menghasilkan keuntungan. Seperti akhirnya buntung lah net itu. Ya, Agus Laksmono dari investor. 2024 dapatlah tiada rotan Manoj Puncak. Dan transaksi akhirnya akhir Oktober 2024 selesai. November 2024 mulailah masuk konten-kontennya MD ke net. Mulai sinetron-sinetron lama, gawas ya macam Cita Fitri. Sekarang season 2 lagi mereka siarkan ulang ongoing. Antara Cinta dan Dusta baru selesai. Kemudian ada Hikmah sempat tapi tidak selesai mereka rerun. Dan ada Cahaya Cinta lagi jalan, rerun di pagi hari. Itu mulai sekarang. Dan ada beberapa program aslinya bawah net yang telah mereka pertahankan. Drakor, kartun mereka pertahankan sampai juga rebranding terakhir. Terus acara kuliner tetap, infotainment ada, YouTube ada, masih yang dengan TikTok itu. Kemudian berita fakta 62 juga ada, lanjut. Nah, selain serial-serial, kemudian ada ini film tiap malam habis sinetron terakhir. Nah, sambil itu transisi 58 hari katanya tuh, sambil persiapan juga branding MDTV. Ya, tapi so far ratingnya masih begitu-begitu saja sih. 0, 0, ya tidak pernah ada yang satu. Yang 1, hanya share. Rating tuh so far sampai hari ini pun ini 0, semua. Ya. Karena apa? Menurut saya kayak tim sales marketing promosi seperti berharap penonton datang dengan sendirinya. Kesannya menurut saya sendiri. Padahal bagus juga. Mengajak nostalgia ya. Bahkan sampai bawa Adit dan Sopo Jarwo yang selama ini dibawa musafir ke beberapa televisi, akhirnya di televisi sendiri. Tapi ya begitu-begitu saja. Nah,
Sampailah pada momen 28 Februari, tengah malam, habis film. Rebranding. Dimulai dengan sambutan dari Theater Rotan. Countdown dulu sih. Habis itu baru sambutan dari Theater Rotan. Lalu ada 2 jingle yang dipersiapkan spesial buat MDTV, sorry. Buatan MD Music. Satunya by Anggis Devaki dari Idol Season berapa ya? Special Season kalau tidak salah. Dan satunya lagi yang agak ngebit-ngebit gitu. Kalau yang punya Anggis tuh Grande lah. Tapi belum ada di platform streaming musik. Dan di tanggal 28 Februari itu 3 sinetron dirilis oleh MDTV. Ada Samuel di pukul 5.30 petang, 7 malam Cinta Cinderella, 8.30 malam Terlanjur Indah. Dan penontonnya di video banyak. Tadi malam yang nonton Cinta Cinderella menjelang jam 8 malam 7.500-an orang. Tapi di TV itu sedikit Korea. Rating sedikit. Padahal Supromo di mana-mana, di KRL, di Alfamart, di media sosial. Sampai bikin event di kampus. Buka visit dari kampus-kampus, tapi masih belum cukup mampu untuk mengangkat rating. Nah, terakhir mereka ikut nebeng promosi di program edukasi stunting oleh salah satu LSM dan MD Entertainment Foundation. Nah, bahasanya bagaimana? Apakah akan tergerek? Mudah-mudahan. By the way, selama ini, sampai so far, kadang-kadang tuh yang rating tinggi itu justru Fakta 62, mereka punya program berita. Ya, dengan Adit Sopojarwo sekali. Dan saya pikir dengan itu orang-orang di MDTV harus kerja keras lagi. Nah, mengapa sampai masih belum bisa keangkat? Pertama itu image MDTV sebagai net dulunya. Di mana net itu sebagai stasiun televisi yang kalau dibilang sedikit sekali orang tonton, paling sedikit orang tonton. Ya, sehingga mungkin orang merasa ketika ganti identitas pun tidak terlalu berarti. Ya, padahal yang nonton di internet banyak. Yang kedua, yang saya bilang, terkesan bagian sales, marketing, promotion seperti berharap penonton datang dengan sendirinya. Nah, saya pikir yang perlu dilakukan sekarang oleh MDTV adalah terjun langsung ke tengah masyarakat. Sudah membuat edukasi stunting. Langkah lanjutannya apa? Bikinlah acara semacam festival begitu ya, yang misalnya membawa pemain sinetronnya MDTV. Satu sinetron mungkin bisa 1 atau 2 atau 3 pemain diajak ya. Apalagi banyak bintang-bintang muda yang bagus, yang agak senior juga ada ya. Misalnya di Samuel ada Rebecca Cooper, and then Mika Maria kalau salah. Kemudian di Cinta Cinderella ada nama Andres Adelio dengan bintang-bintang muda yang saya tidak terlalu tahu. Dan di Terlanjur Indah yang ada Dwi Andikanya, itu kan bisa dijadikan ajang promosi. Apalagi kalau misalnya mereka buat semacam acara off air gitu di tempat-tempat yang memang menjadi pusat keramaian publik. Nah, di situ sosialisasi tentang kontennya apa, bagaimana cara menemukan siarannya, karena menurut pengamatan saya, banyak penonton televisi yang bertanya-tanya, masih bertanya-tanya sampai hari ini, MDTV itu apa, bagaimana supaya mendapatkan siaran MDTV supaya ditonton. Karena menurut mereka yang sudah menyaksikan, baik melalui televisi maupun melalui streaming, serialnya bagus sekali. Gitu. Dan penonton di video sebanyak begitu tuh, sebenarnya bisa menjadi modal untuk cerita dari mulut ke mulut. Tapi soal pembajakan ini, by the way, yang ketiga nih ya, tadi sudah acara promosi toh, itu tuh harus berani keluar duit lah, ya. Atau sambil nebeng di
promosi-promosi film dan web seriesnya Pak Tiada Rotan mungkin bisa lah ya. Amin, Mr. Manoj Punjabi. Terus langkah berikutnya tuh pembatasan streaming sudah. MDTV tuh kalau di kalian cek channel MDTV Insight itu bahkan pas sinetron mereka blokir tuh, kan? Yang kebuka streamingannya tuh paling di video, Vision Plus, pokoknya yang berbayar tadi. Dan di video tuh banyak yang nonton loh. Padahal. Nah, mungkin MDTV bisa propaganda supaya jangan lupa nonton di televisi juga supaya bisa ngangkat rating, ya kan? Share-nya lumayan loh, sudah ada beberapa tayangannya MDTV itu dapat 1, Adit Sopo Jarwo, Samuel dapat rating 1,4, Cinta Cinderella ada, Terlanjur Indah dapat rating, dapat share 1, meskipun ratingnya tuh masih 0,0, belum ada yang sampai 1. Tapi at least share 1, untuk ukuran televisi yang baru mencoba untuk bangkit dari tidur panjang tuh itu luar biasa. Tapi saya pikir divisi programming, sales, marketing tuh perlu kerja keras lagi untuk MDTV ini, ya, supaya tidak rugi dan terkesan menjadi investasi yang sia-sia buat MD Entertainment. Nah, kita mundur sedikit ya, soalnya lagi ada beberapa program yang saya benar-benar rasa lekat buat saya. Ini talk show pasti, terus Tonight Show itu yang paling terkenal juga salah satu, ya, apa di zamannya Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta. Belum lagi ketika mereka bawa Hesti Purwadinata, NZ Storia. Pak, peminatnya banyak di internet. Terus WIB, Waktu Indonesia Bercanda, bersama Insinyur Luis Hartono alias Cak Lontong dan rekan-rekannya, termasuk Surya Insomnia yang sekarang menjadi presenter kuis Arisan Kau Shock Terus. Itu dengan teka-teki yang mungkin di luar nalar kita ya. Itu WIB. Kemudian Oke Jack, tetangga masa gitu, ya, bersama Sophia Lacuba, Dwi Sasono, Chelsea Islan, dan Deva Mahendra. Juga ada Waktu Indonesia Timur bersama komedian-komedian asal Indonesia Timur seperti Abdur Arsyad, Muhammad Al-Katiri, Reno Gawalata, dan lainnya. Itu yang buat saya tuh jadi kangen juga acara seperti itu, variety show seperti itu juga ada di televisi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi. Oh ya, dan saya tuh jadi kepikiran kalau misalnya MDTV ini bikin acara talent show tuh mereka membangkitkan Indonesia's Next Top Model, di mana Net dulu mengadakan 3 cycle dari acara itu dan dengan model-model yang bagus-bagus. Ada yang sudah cukup profesional, ada yang benar-benar amatiran, dan bagus. Mereka banyak yang masih bisa survive di dunia modeling meskipun ada yang memilih terjun di bidang di luar modeling juga ada sih, kan? But for me, it's a very good program. So, kapankah atau sederhana aja, mungkin ke suatu saat kita bisa menyaksikan lagi Indonesia's Next Top Model di layar MDTV, ya, kan itu program bagus tuh. Tapi apakah penonton bisa menerima di internet? Mungkin di TV belum tentu, tapi kita lihat karena menghadirkan persaingan, ya, intrik-intrik juga dalam, lalu bagaimana Luna Maya dan kawan-kawan, Panca Makmun, Ayu Gani, Ivan Gunawan, mereka mereview aksi-aksi per model juga keren, ya. Saya lagi nonton rekamannya di channelnya Indonesia's Next Top Model, kebetulan masih aktif tuh channelnya mereka, kalian bisa nonton cycle 2 dan 3 dari rekamannya. Cycle 1 hilang karena 1-2 hal, ya. Nah,
sudah. Nostalgia Net sudah. Alasan MDTV sulit dapat rating tinggi sampai sekarang sudah. Nah, saran saya sudah tentu ya, perluas promosi, pakai teknik promosi yang pesannya lebih mudah tersampaikan ke penonton. Terus apa ya? Ini perkuat sinyal. Kalau perlu apa ya? Kan sekarang mereka tuh kerjasamanya justru dengan Media Group Network. Nah, banyak yang bilang, kenapa tidak sewa slot di multiplexernya Elang Mahkota Teknologi dan Media Nusantara Citra, karena dua grup itu yang televisinya paling laku sekarang. Meskipun LCN-nya nomor urutnya MDTV itu 16, tapi susah dapetnya kadang-kadang. Apalagi nyewanya sekarang kebanyakan di multiplexernya TVRI, Transmedia, Viva Group, yang tidak sebanyak MTech Group dan MNC Media dari segi engagementnya begitu. Saya pikir ini banyak strategi yang mungkin harus diperbaiki oleh MDTV kalau mau dapat engagement lebih dan bisa ngerating tinggi, bisa bersaing dengan RCTI, SCTV, Indosiar, MNC TV, Antv, and Trans 7. Top 5 saat ini. Kalau MDTV mau bersaing, harus mikir lagi. Kami programming juga mikir strategi yang tepat ya. But nice try untuk yang ada saat ini. Dan tetap berusaha untuk teman-teman di MDTV. Pasti suatu saat bisa daya saingnya semakin tinggi kalau bisa menerapkan strategi yang lebih pas lagi. Ya. Oke, itulah pemikiran saya mengenai MDTV. Sukses untuk MDTV dalam misinya menjadi televisi dengan drama nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa saksikan di televisi digital di tempat kalian, ya, nomor urutnya 16 tuh. Oke, kalian juga bisa menikmati di televisi berbayar, juga di streaming. Khusus sinetron tuh diutamakan video so far. Kayaknya di Vision Plus dan lain-lain, IndiHome TV mungkin ada juga, tapi saran saya video deh kalau mau nonton sinetronnya MDTV, karena itu dipromosikan resmi juga malah di video ya. Oke, that's all for this video. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe Dian TV dan audio videos, share, komen, dan kasih notif supaya kalian kasih tahu. Lupa lagi gua. Supaya kalian tahu kalau saya kasih naik video baru lagi. Oke, salam GMTV, mantap.